Tes, tes, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wira. NIM saya 24051204 186. Saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Prodi saya Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan Project Sains Komputasi dengan judul Prediksi Penurunan Harga Bitcoin. Nah, kita ke lanjut slide berikutnya ya. Nah, di sini ada latar belakang ya. Yang pertama nih, Bitcoin mengalami fluktuasi harga yang signifikan dari waktu ke waktu. Bitcoin itu merupakan ya salah satu aset digital lah yang paling populer ya. Di akhir-akhir ini paling populer di dunia lah ya. Nah, tapi harga Bitcoin itu cenderung lah sangat fluktuatif dan sulit diprediksi jika kita tidak memahaminya. Ya. Oleh karena itu, dalam proyek ini saya mencoba menggunakan itu pendekatan sains komputasi untuk menganalisis serta memprediksi penurunan harga Bitcoin dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode apa aja sih saya membuat itu. Nah, yang pertama nih metodenya nih, saya pakai mean square error yang disingkat itu MSE. Nah, yang metode kedua itu saya menggunakan root mean square error, singkatannya RMSE. Dan yang ketiga, yang ketiga metode ini, yang metode ketiga saya menggunakan mean absolute percentage error ya. MAPE ya. Nah, ketiga metode ini yang saya gunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil prediksi yang telah dilakukan. Oke, kita slide selanjutnya. Nah, di sini kan tertera nih dataset Bitcoin ya. Dataset Bitcoin. Data yang digunakan berjumlah 50 data ya. Harga Bitcoin secara harian ini ya. Nah, kolom data ini ada beberapa tabel ya ini ya. Ada kolom terdiri dari tanggal, harga aktual, nah hasil prediksi dan error dalam bentuk percentage. Ya, data ini nih digambarkan seperti terlihat pada tabel ini ya, menyerupai format data Excel. Tapi ini ya saya menggunakan data simulasi ya, yang saya ambil dari ini Yahoo Finance. Tapi ini kok disusun secara realistis mengikuti tren penurunan harga Bitcoin pada periode tertentu aja gitu. Nah, kita lanjut slide. Nah, di sini ada metode evaluasi ya. Nah, yang seperti saya bilang tadi kan saya menggunakan 3 metode MSE, RMSE, dan MAPE. Apa sih metode mean square error atau MSE? Nah, metode MSE itu rata-rata itu dari kuadrat selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Rumusnya itu MSE itu sama dengan jumlah selisih kuadrat dibagi jumlah data. Nah, semakin kecil nilai MSE, maka semakin akurat model yang digunakan. Nah, yang kedua, root mean square error yang disingkat RMSE. Apa sih RMSE itu? RMSE itu akar dari MSE. RMSE itu digunakan itu agar hasil evaluasi memiliki satuan yang sama dengan data aslinya, yaitu dalam satuan harga Bitcoin. Nah, yang ketiga yaitu mean absolute percentage error, MAPE. Ya, MAPE itu yang menghitung rata-rata kesalahan dalam bentuk persentase. Nah, pada metode MAPE ini sangat berguna loh.
untuk melihat seberapa besar sih kesalahan model dalam bentuk persen. Gitu. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini tertera ya ada grafik hasil prediksi. Nah, pada grafik ini dapat dilihat ya perbandingan antara harga aktual dan hasil prediksi Bitcoin. Garis biru ini ya garis biru ini sebentar. Nih ya, garis biru ini itu menunjukkan harga aktual. Sedangkan garis oranye ini garis oranye ini menunjukkan hasil prediksi. Nah, keduanya ini sama garis keduanya ini oranye dan biru itu menunjukkan itu dengan pola yang hampir sama bergeraknya gitu. Artinya model cukup mampu mengikuti tren pergerakan harga. Tuh. Sorry. Namun terdapat sedikit deviasi pada beberapa titik sih, hanya beberapa titik aja. Nah, di situ tuh menunjukkan adanya perbedaan antara harga aktual dan prediksi secara keseluruhan. Model ini memberikan gambaran yang cukup baik terhadap arah pergerakan Bitcoin, gitu. Lanjut. Oke. Perbandingan nilai MSE, RMSE, dan MAPE. Perbandingan nilai evaluasi MOD. Ya. Nah, grafik di sini nih, grafik batang ini menunjukkan perbandingan nilai dari ketiga metrik evaluasi. Nah, menunjukkan perbandingan nilai dari ketiga metrik evaluasi itu yaitu MSE yang tadi, metode tadi MSE, RMSE, dan MAPE dari grafik tersebut. Nah, di sini terlihat ya bahwa nilai RMSE itu sedikit lebih besar daripada MSE karena merupakan akar dari MSE itu sendiri. Nah, sedangkan MAPE itu menunjukkan nilai dalam persen yang menggambarkan tingkat kesalahan rata-rata dari prediksi terhadap data aktual. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kesimpulan dari slide pertama tadi hingga slide kesimpulan ini hingga slide yang tadi data batang ini ya. Nah, kesimpulannya itu di situ yang tertera nilai MSE 66.620,90. Nah, nilai RMSE-nya yaitu 258.11. Nilai MAPE-nya sama dengan 0,36%. Nah, dari ketiga metrik tersebut ya dapat disimpulkan ya bahwa model itu memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. RMSE itu menjadi indikator paling representatif karena memiliki skala yang sama dengan data aslinya. Gitu. Nah, dengan demikian, ketiga model ini bisa digunakan untuk membantu analisis tren penurunan harga Bitcoin secara sederhana. Tapi ya begitu sih. Namun ya efektif aja sih. Gitu. Oke. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.